Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi setelah libur beberapa hari dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, anak-anak bis semua ada berpuasa? Alhamdulillah, harus tetap semangat puasanya ya. Nah, walaupun kita puasa, kita tetap harus belajar. Jadi nanti Allah akan menambah pahala untuk kita. Alhamdulillah, nanti Allah menghitung setiap pembelajaran kita menjadi pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, jadi amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan berkali lipat kan pahalanya. Nah, jadi anak-anak MIS harus tetap semangat. Nah, untuk pelajaran terakhir pada hari ini, kita mau belajar yang namanya pelajaran sains. Nah, anak-anak MIS tetap semangat walaupun ini jam terakhir untuk hari ini. Nah, hari ini kita mau melanjutkan pelajaran sains, tapi sebelumnya kita harus baca doa dulu. Semoga Allah memberkahi pembelajaran kita hari ini. Okay, before we have study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sebelum Miss jelaskan, mungkin kita akan melihat lebih dekat dulu apa yang ada di papan tulis. Sebentar ya. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang memelihara tumbuhan. Apa manfaatnya secara umum dan apa manfaat bagi tanaman yang ditanami khusus oleh manusia. Nah, juga kita akan menceritakan tentang bagaimana sih cara mengelola tanaman yang baik. Nah, oke ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Wait a moment. Nah, sudah lihat ya yang ada di papan tulis. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran tentang cara memelihara tumbuhan. Nah, anak-anak boleh membuka buku sains halaman 193. Halaman 193. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara memelihara tumbuhan. Nah, kemarin kan kita sudah cerita nih tentang daur hidup tumbuhan. Nah, sekarang kita menceritakan tentang memelihara tumbuhan. Nah, sekarang kita mau bahas dulu nih, untuk apa ya tumbuhan tersebut? Ada nggak manfaat dari tumbuhan tersebut? Nah, jadi manfaat terbesar secara umum dari tumbuhan adalah dia dapat menghasilkan oksigen sehingga manusia bisa bernafas dengan bersih, dengan baik. Jadi yang menghasilkan oksigen untuk manusia bernafas adalah tumbuhan. Tentunya dari Allah ya yang Maha menciptakan, tapi hasil yang banyak dikeluarkan adalah oleh tumbuhan. Nah, dan juga maaf ini salah, bukan mengeluarkan tapi menyerap. Iya. Menyerap. Nah, jadi setelah si tumbuhan tadi dia mengeluarkan oksigen, dia juga menyerap atau menarik yang namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu kan tidak bagus bagi pernafasan manusia. Jadi dibantulah oleh si tumbuhan dengan kekuasaan Allah. Allah memerintahkan tumbuhan untuk menyerap yang namanya karbon dioksida. Makanya semakin banyak pohon, semakin segarlah pernafasan manusia. Makanya kita banyak-banyak nanam pohon ya. Nah, kemudian pohon itu juga berperan penting, tumbuhan-tumbuhan itu juga berperan penting dalam hal menyerap air. Nah, ketika hujan terus-terusan, kalau nggak banyak pohon bisa banjir. Sementara jika ada banyak pohon dan tumbuhan, akan membantu untuk tidak terjadi banjir. Berarti alhamdulillah kalau kita banyak pohon dan hujannya juga banyak, akan sangat membantu kita agar daerah kita tidak terkena yang namanya banjir. Tahu banjir ya? Banjir itu airnya banyak tergenang di mana-mana. Rumah kita juga bisa tenggelam. Mau nggak seperti itu?
Enggak ya, itu tidak dalam kondisi yang enak. Nah, untuk itu berarti kita harus sama-sama menggerakkan untuk ayo mari kita suka menanam pohon atau menanam tumbuhan. Nah, itu adalah tadi dari penjelasan dari manfaat dari tumbuhan secara umum. Nah, ada lagi nih, kalau itu kan tumbuhan yang memang Allah yang ciptakan seperti itu ya. Nah, ada yang tumbuhan yang diciptakan oleh Allah tapi ditanam lagi oleh manusia, diproses lagi oleh manusia sehingga dia memang dirawat. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu ada manfaatnya nggak, Miss? Tumbuhan yang ditanam-tanam manusia itu. Nah, jadi tumbuhan ditanam oleh manusia untuk berbagai tujuan. Jadi banyak ya tumbuhan di sekitar. Ada tanaman tomat, ada tanaman jahe-jahean, ada buah-buahan, dan banyak ya. Nah, jadi berbagai tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita juga itu memiliki manfaat masing-masing. Nah, yang pertama ada sebagai bahan makanan. Nah, tumbuhan, bisa baca ya di halaman 194, tumbuhan dapat dikembangbiakkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Nah, tumbuhan yang ditanam untuk tujuan ini dapat berupa tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan palawijaya. Nah, contoh tumbuhan buah-buahan, apa contohnya? Ada buah apel, buah mangga, buah duku, buah langsat, buah pisang, banyak ya. Nah, jadi tumbuhan-tumbuhan ini manfaat nggak bagi anak-anak? Bahkan buah-buahan yang diciptakan Allah itu dia memiliki kaya vitamin yang nanti akan membantu manusia untuk menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih cerdas. Makanya harus banyak makan buah dan sayur ya. Nah, jadi tanaman yang dibuat sebagai bahan makanan itu banyak. Selain dari buah-buahan ada juga sayur-sayuran. Nah, kalau di rumah bundanya suka masak sayur kan? Ada sayur kangkung, ada sayur bayam, ada sayur asem, ada sayur apalagi ya, sayur sop, ada sayur sawi. Banyak jenis sayuran yang juga membantu kita untuk jadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih cerdas. Karena tanaman-tanaman yang sudah diberikan sama Allah untuk manusia ini ternyata kaya sekali dengan manfaat. Nah, jadi anak-anak Miss di rumah harus banyak makan buah dan sayur. Allah kasih sama kita sudah dengan baik sekali. Jadi diberikan buah dan sayur beserta dengan vitamin dan protein yang ada di dalamnya. Jadi anak-anak Miss harus suka. Gak boleh pilih-pilih makanan. Kalau dikasih buah, alhamdulillah masih ada rezeki untuk makan buah. Kalau sayur begitu juga, alhamdulillah masih rezeki untuk dapat makan sayur. Kadang-kadang ada orang di luar sana yang kepingin sekalipun makan buah dan sayur, tapi dia tidak punya uang. Nah, alhamdulillah Allah masih mencukupkan rezeki ayah dan ibu kita untuk bisa makan buah dan sayur. Jadi anak-anak Miss tidak boleh memilih-milih makanan. Biasakan memakan apa yang diberikan oleh ayah dan ibu kita di rumah. Oke ya? Nah, kemudian selain dari tanaman sebagai bahan makanan, yaitu berupa buah-buahan dan sayur-sayuran, ada tanaman yang ditanam itu untuk jadi obat. Nah, jadi Allah juga mengirimkan berbagai macam obat dalam bentuk tumbuhan. Jadi kalau yang obat seperti pil-pil sekarang atau sirup-sirup sekarang itu kan rancangan manusia. Nah, sebenarnya ada yang lebih hebat lagi, yaitu tumbuhan langsung yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Banyak sekali jenis tanaman yang bisa menjadi obat. Hanya saja kita harus pintar-pintar mencari tanaman ini cocok untuk mengobati penyakit ini misalnya. Atau tanam seperti jahe cocok untuk orang yang sedang meriang, kedinginan, mau demam, itu boleh minum jahe. Atau apalagi ya, seperti sakit perut bisa minum kunyit, dan masih banyak lagi. Kita harus banyak cari tahu. Nah, apalagi
lagi ya, seperti jeruk nipis bisa jadi obat batuk. Masih banyak lagi contoh dari buah-buahan yang untuk menjadi obat-obatan, bahkan untuk perawatan kulit, perawatan rambut, seperti tanaman apa ya? Lidah buaya, pernah lihat lidah buaya? Nah, lidah buaya itu ternyata bisa melembutkan rambut dan kulit kita. Kemiri, tahu kemiri ya? Boleh nanti tanya sama mama di dapur, sama bunda di dapur. Kemiri itu apa? Nah, kemiri itu bisa melebatkan rambut. Jadi kalau ada rambut-rambut kita yang tipis, bisa kita taruh, kita ketok dulu pakai air sedikit saja. Kemudian taruh di kepala untuk melebatkan rambut. Nah, hebat ya Allah ya. Nah, jadi Allah luar biasa menciptakan banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, bersyukurlah menjadi orang-orang yang tahu tentang ilmu-ilmu Allah. Nah, jadi anak-anak Miss setiap hari harus belajar lebih banyak hal lagi supaya anak-anak Miss lebih tahu banyak hal lagi. Oke ya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah sebagai bahan pangan. Bahan sandang. Misalnya tulis bahan sandang. Kemarin kita sudah bahas ya. Pangan itu apa? Pangan itu adalah untuk keperluan sehari-hari, makan ya. Sandang itu pakaian. Kalau papan, tempat atau rumah. Nah, tumbuhan sebagai bahan sandang, jenis tumbuhan dikembangbiakkan sebagai bahan sandang atau bahan baku pakaian. Nah, contoh tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan sandang adalah kapas dan rami. Nah, jadi serat kapas diolah menjadi bahan katun. Serat rami lebih kuat dan lebih panjang daripada serat kapas, tetapi pengolahannya lebih susah. Nah, jadi kapas, yang tahu ya kapas ya, pernah lihat ya kapas ya. Jadi kapas ini diolah nanti akan jadi benang kemudian akan dipintal menjadi kain akan dijahit menjadi baju. Nah, jadi bukan hanya bisa dimakan, ternyata pakaian yang kita pakai ini, jilbab yang kita pakai ini, Miss pakai ya, bukan kita, Miss pakai ini, baju-baju yang anak-anak Miss pakai ternyata juga dari kekuasaan Allah. Nah, walaupun diciptakan oleh tangan manusia, tapi bahan dasarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi segala sesuatu di muka bumi ini ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita lagi belajar sains kan, tapi sains pun, di dalam sains sendiri pun ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Jadi kalau kita membahas tentang Allah itu sangat luas, bukan hanya pada pelajaran agama Islam ya. Nah, sudah paham ya? Jadi tadi ada sebagai bahan makanan atau bahan pangan, kemudian sebagai obat-obatan, ketiga sebagai sandang. Nah, yang keempat adalah sebagai tanaman hias. Nah, sebagai manusia lumrahnya kita pasti suka yang indah-indah. Pasti suka untuk menghias sesuatu menjadi lebih indah. Nah, baca di halaman 195, tanaman hias dapat berupa tanaman hias bunga dan tanaman hias daun. Nah, tanaman hias bunga ditanam untuk dinikmati keindahan bunganya. Misalnya, ada nggak di rumahnya yang ada bunga mawar, bunga anggrek, bunga bugenvil, bunga kertas. Banyak bunga yang warna-warni yang memperindah rumah kita. Nah, di rumah anak-anak Miss ada bunga apa? Banyak ya? Oke, mantap. Nah, ada juga yang bentuk daun seperti bonsai, puring, suplir. Nah, nanti kalau anak-anak Miss mau tahu, boleh searching di Google tentang tanaman-tanaman hias. Oke ya? Jadi sudah tahu ya 4 manfaat dari tanaman yang ditanam oleh manusia. Yang tadi pertama adalah sebagai bahan makanan seperti buah, sayur, itu kita makan dan akan bermanfaat bagi tubuh kita sendiri. Yang kedua, bagi obat-obatan. Ketika kita sakit, kita bisa mencari tumbuhan sebagai untuk menjadi obat. Yang ketiga adalah sebagai bahan sandang. Nah, jadi dari tumbuhan itu sendiri bisa menciptakan pakaian-pakaian kita. Yang keempat, sebagai tanaman hias. Nah, tanaman hias ini adalah untuk memperindah atau mempercantik tempat, seperti itu. Seperti mawar ditaruh di depan teras, atau diletakkan di atas meja tamu kita,
atau seperti anggrek yang ada di depan rumah kita, seperti itu ya. Nah, hal-hal ini juga lumrah dilakukan manusia karena manusia suka akan keindahan. Oke ya. Nah, sudah paham ya sampai sini ya? Sudah, insya Allah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan tentang bagaimana mengolah tanaman. Nah, ketika kita membahas yang namanya tanaman, kita harus tahu kita sudah pasti berhubungan dengan yang namanya tanah. Jadi ketika kita mau mengolah tanaman, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengolah tanah. Buka di halaman 197. Nah, sebelum melakukan penanaman, tanah harus diolah dengan cara digemburkan. Ini contohnya di sawah ya. Nah, tanah digemburkan agar dapat menyerap air dan memudahkan terjadinya pertukaran udara. Nah, tanah dapat digemburkan dengan menggunakan sekop atau cangkul. Pernah lihat cangkul? Iya. Petani di sawah biasa menggemburkan tanah dengan bantuan sapi, kerbau, atau secara modern menggunakan traktor. Di tanah yang subur dan banyak mengandung unsur hara, biasanya terdapat cacing tanah. Cacing tanah dapat menggemburkan tanah dengan cara membuat rongga-rongga di dalam tanah. Selain itu, kotoran cacing tanah juga dapat menguburkan tanah. Nah, jadi kalau kita lagi tanam tanah, ada cacing, jangan malah dibunuh, karena ternyata cacing itu bisa membantu kita untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita, karena dia menggemburkan tanah. Nah, jadi ketika kita tadi berbicara tentang tanaman, langsung ya di pikiran kita itu berarti berhubungan dengan tanah yang nanti akan menumbuhkan pohon. Nah, kemudian setelah kita cangkul-cangkul, tidak hanya di sawah ya, di rumah pun kita ketika mau berhubungan dengan tanah, kita cangkul dulu tanahnya, kita korek dulu tanahnya agar bisa menanam apa yang mau kita tanam, seperti itu. Nah, setelah berhasil kita tanam, kita mengairi dan menyirami tanaman tersebut. Artinya kita harus merawat tanaman tersebut. Nah, tanaman tersebut nanti setelah setelah ditanam, jangan lupa disiram, karena kalau tidak nanti dia akan layu dan mati. Nah, dari setiap tumbuhan dan tanaman itu dia membutuhkan air, sama seperti manusia. Nanti kalau nggak dikasih dia haus. Kalau manusia nggak dikasih air haus. Kalau sudah terjadi haus, bisa lama-lama meninggal. Begitu juga pohon. Kalau lama-lama tidak kita kasih air, dia akan kehausan dan dia akan kering. Kemudian menjadilah layu. Nah, karena kan pohon juga makhluk hidup. Ketika semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Kemudian setelah kita mengolah tanahnya dengan baik, mengairi dan menyirami tanaman tersebut, jangan lupa diberi pupuk. Nah, pupuk memberi unsur hara tambahan yang dibutuhkan tanaman. Tanaman memberi unsur hara untuk dapat tumbuh dengan baik. Pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk alami maupun pupuk buatan. Pupuk alami itu contohnya itu dari tumbuhan atau biasa disebut pupuk kompos. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang sudah dibusukkan, kemudian ditaruh ke dalam tanah, itu namanya pupuk kompos. Sementara ada pupuk buatan yang berasal dari bahan kimia dan dibuat di pabrik, misalnya pupuk urea. Nah, kemudian tadi udah nih, gimana tadi cara mengolah tanaman? Pertama, mengolah tanahnya, kemudian mengairi atau menyirami tanamannya, kemudian memberi pupuk. Nah, yang terakhir, jangan lupa ketika kita menanam sesuatu, berantaslah hama atau yang namanya gulma. Nah, jadi hama ini apa, Miss? Hama ini adalah binatang-binatang kecil pengganggu tumbuhan kita menjadi cantik, menjadi subur, menjadi bagus, seperti itu. Nah, hama ini dia adalah akan memakan tumbuhan yang kita tanam dengan baik tadi. Nah, jadi untuk itu kita bisa menyemprot semprotan anti hama atau sering-sering melihat tanaman kita, sehingga ketika ada hama kita akan menghindarkan tumbuhan kita itu dari hama tersebut. Baik. Nah, berarti cara-cara memelihara tanaman adalah mengolah tanah, mengairi tanah, memberi pupuk, serta membasmi gulma atau hama. Nah, jadi tumbuhan itu merupakan bagian dari lingkungan yang sangat dibutuhkan manusia. Seperti Miss bilang tadi, ketika tidak ada tumbuhan, kita bernafas pun susah, karena penghasil oksigen itu adalah yang baik itu adalah dari
tumbuhan dan dia menyerap karbon dioksida yang sudah kita keluarkan. Nah, kalau pohon mengeluarkan oksigen, kita manusia justru mengeluarkan karbon dioksida. Kita menarik, yang kita hirup adalah oksigen, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Sementara pohon dia mengeluarkan karbon dioksida, dia mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Makanya antara manusia dengan tumbuhan itu dia saling membutuhkan. Nah, jadi kita jangan lupa harus terus memelihara tumbuhan dengan baik. Harus rajin-rajin menanam ya. Nah, kemudian anak-anak Miss bisa membaca rangkuman di halaman 199 dan mengerjakan soal di halaman 200, 201, 202, dan 203. Poin pertama saja untuk pilihan ganda saja, yang choice, yang ABC saja ya. Nah, anak-anak harus semangat karena Miss kasihnya juga cuma ABC ya. Nah, jadi hari ini jika sudah paham, setelah kita tutup kelas ini anak-anak langsung mengerjakan tugasnya supaya cepat selesai, hanya 15 soal. Hanya choice 15 soal ya. Nah, jadi segera kirimkan ke Miss Nanda supaya Miss Nanda bisa periksa dan kita bisa menambah skor kita untuk nanti dijumlahkan dengan nilai ujian kita untuk di raport ya. Nah, jadi kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Setelah baca doa, jangan lupa bikin tugas. Raise your hand. After we have study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.